Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini, seperti biasa, akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Cerestar Indonesia Tbk dengan kode emiten TRGU. Kita langsung lihat aja yuk IPO dari emiten ini. Nah, untuk company profile, jadi perseroan bergerak dalam bidang kegiatan usaha produksi produk-produk tepung olahan gandum seperti tepung terigu untuk konsumsi, food and bakery ingredients, hingga bahan baku pakan ternak feed ingredients. Berdasarkan volume produksi, produk-produk hasil olahan gandum perseroan dan perusahaan anak sebesar 78% adalah tepung terigu untuk konsumsi manusia dan hewan. Sisanya byproduct yaitu sebesar 22% menghasilkan bran and pollard yang dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Kemudian, perusahaan anak berdiri pada tahun 2013 di Gresik, Jawa Timur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagian Indonesia Timur. Perseroan dan perusahaan anak juga sudah memiliki 5 brand produk tepung terigu antara lain Falcon, Sigul, Dragonfly, Baker Star, dan Starfish. Saat ini perseroan melalui perusahaan anak memiliki 2 lini produksi dengan kapasitas 500 MT dan 1 lini produksi dengan kapasitas 600 MT per hari dengan total kapasitas mencapai 1.600 MT per hari. Nah, ini kita bisa lihat bisnis activity-nya, ada fasilitas pabriknya, kemudian storage, dan produk-produk unggulan dari emiten TRGU ini. Oke, untuk struktur IPO-nya, jadi emiten TRGU IPO dengan jumlah saham sebanyak 1.500.000.000 lembar atau persentasenya itu sebesar 18,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar dan harga penawaran pada kisaran Rp200 hingga Rp210 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapatkan maksimal sebesar Rp315 miliar. Kemudian penjamin emisi dari IPO kali ini yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas. Nah, di sini juga bisa kita lihat struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Oke, untuk IPO schedule-nya, untuk masa penawaran awal itu di tanggal 17 sampai 23 Juni 2022, tanggal efektif yaitu 29 Juni 2022, masa penawaran umum 1 hingga 5 Juli 2022, tanggal penjatahan yaitu 5 Juli 2022, tanggal distribusi saham 6 Juli 2022, dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia yaitu 7 Juli 2022. Oke, jadi dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten TRGU diantaranya sebesar 46,67% itu setoran modal kepada perusahaan anak HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pabrik HFM yaitu pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang serta pembelian mesin dengan kapasitas 600 MT per hari. Kemudian sebesar 20% hasil dan IPO ini akan digunakan sebagai setoran modal kepada perusahaan anak HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pembelian tanah di kawasan industri Gresik untuk pembangunan fasilitas warehouse. Kemudian sebanyak 33,33% itu digunakan perusahaan sebagai setoran modal kepada perusahaan anak AGY yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pembangunan fasilitas warehouse dan packing facility di daerah Cilegon. Untuk competitive advantage-nya, itu pertama, produk yang berkualitas. Jadi dalam usaha menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan, perseroan menerapkan sistem quality control yang berstandar tinggi. Kemudian kedua, pemanfaatan kapasitas fasilitas yang maksimum, di mana perseroan yang telah mencapai tingkat utilitas maksimum, yaitu 100% dari kapasitas yang dimiliki, sehingga perseroan harus meningkatkan kapasitas produksi baru guna meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, itu produk yang terdiversifikasi. Jadi, perusahaan ini tidak hanya tepung terigu dari gandum saja, tapi perseroan juga mulai memproses biji kedelai atau yellow soybean. Kemudian yang terakhir itu hubungan yang baik dengan pemasok.
di mana perseroan telah lama bergerak dalam industri ini dan memiliki hubungan baik dengan para pemasok di berbagai negara. Nah, untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama itu ada risiko sebagai perusahaan induk, kemudian risiko signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Risiko umumnya itu juga ada risiko terkait pandemi COVID-19 dan risiko kondisi makroekonomi. Untuk risiko usaha, yaitu risiko ketersediaan bahan baku dan risiko persaingan usaha. Kemudian yang terakhir untuk risiko bagi investor, itu diantaranya risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, serta fluktuasi harga saham perseroan. Nah, di sini ada key financial highlights untuk neraca keuangan. Kalau misalnya kita lihat dari rasio-rasionya, per 31 Desember 2021, liabilities per aset itu sebesar 66,14%, liabilities per equity sebesar 195,35%, rasio DSCR itu sebesar 0,14 kali, pertumbuhan aset, liabilities, dan equity masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 42,72%, 37,05%, dan 55,28%. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di dalam kotak ini ya, tabel ini, itu perbandingan antara tahun 2021 dan 2020 di mana baik total aset maupun total liabilitas dan total ekuitasnya mengalami pertumbuhan. Oke, kemudian key financial highlights yang kedua, ini kita lihat dari laporan laba ruginya. Di mana untuk rasio-rasionya, per 31 Desember 2021, net profit margin atau NPM itu tercatat sebesar 0,78%, EBIT margin sebesar 0,99%, return on assets 1,35%, return on equity 4%, kemudian untuk pertumbuhan revenue dan net profitnya itu masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 361,36% dan 61,10%. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di tabel ini, dari tahun 2021 perbandingannya dengan 2020 penjualannya kita lihat di sini meningkat. Kemudian laba brutonya juga meningkat cukup signifikan dari 73 miliar ke 270 miliar. Nah, kemudian setelah itu kita lihat untuk bottom line-nya, total penghasilan komprehensif periode berjalan ini juga cukup signifikan. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke 2021 itu meningkat, di mana 2020 itu sekitar 21 miliar, sedangkan di tahun 2021 itu mencapai 198 miliar. Oke, sekian pemaparan mengenai IPO kali ini. Terima kasih.